Salam aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Ya, banyak Alkitab terbitan LAI. Nah, itu judulnya. Bapak Ibu Saudara, banyak Alkitab terbitan LAI. Suatu saat saya pernah khotbah di LAI. Ya. Saya diberitahu, Pak Pendeta, LAI itu menyediakan Alkitab untuk yang minta. Katolik minta Alkitab versi Katolik, kami buatin, kami kasih label LAI. Protestan minta Alkitab, kami buatin, kami kasih label LAI. Maka ada banyak Alkitab versi LAI. Mestinya nggak boleh dong, mestinya nggak boleh. Sehingga terjadi di luar sana ngakunya Kristen, beda Allah, beda surga. Katolik bilang, kami Allahnya ada 3. Allahnya Maha Kudus lagi, pencipta langit dan bumi itu Bapa. Protestan juga gitu, Allah kami segitiga. Ya, dilegalisasi oleh Alkitab terbitan LAI. Dalam suatu debat, ya, saya berdebat dengan saudara-saudaraku umat Mukalab, ya. Dia membawa setumpuk Alkitab. Pak HTD, ini ada Alkitab versi Katolik, ini Alkitab versi Saksi Yehova, ini Alkitab versi Mormon, tapi semua ada legalitas mereknya LAI. Mestinya boleh nggak? Mestinya nggak boleh. Ya, sehingga di luar sana mudah-mudahan nanti LAI ya inilah ya improve ya loh. Standar kebenaran itu Alkitab. Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ketika LAI berbicara kebenaran, tidak boleh ya toh membuat ini kebenaran menurut Katolik, ini kebenaran menurut Protestan. Ya, di dalam Katolik dan Protestan, Yesus tidak pernah jadi Allah. Jadi Alkitabnya Katolik sama Alkitabnya Protestan, di situ Yesus tidak pernah sedetik pun jadi Allah. Kebalikannya dengan Alkitab standar LAI yang di dalam, kalau kita klik ke media sosial ya, itu backgroundnya warna hijau. Ya, itu sama dengan KJV, King James Version, mirip banget sama BBE atau BBE itu British apa itu? British English ya. British English itu. Mirip banget sama NET, New English Translation. Cuman yang paling mendekati adalah KJV. Ada huruf merah, ada huruf hitam. BBE itu tidak ada huruf merah, NET tidak ada huruf merah. KJV ada, tapi KJV dengan LAI ada sedikit beda tentang huruf merah. Yang ini huruf merah, ini sebagian dipotong di LAI huruf merah semua, tapi KJV ada yang huruf merah potong, kasih huruf hitam lalu huruf merah lagi. Ada seperti itu, ya. Ya, salah satu contohnya Wahyu 1 ayat 8. Menurut LAI merah semua. Menurut KJV ya, said Lord God atau said Jesus itu said Lord ya toh. Kata Tuhan, tapi kalau BBE kata Tuhan Allah. Kalau NET kata Tuhan Allah. Ya, tapi NET dan BBE tidak ada huruf hitam. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Allah itu tidak boleh untuk apa? Dipermainkan, main-main. Tak bikinin firman Allah versimu ya, kan kamu maunya seperti itu. Demi toleransi, demi menjaga kerukunan umat, ya sudah tak bikinin Alkitab versi Katolik. Tak bikinin Alkitab versi Protestan. Sementara kami bikin juga Alkitab standar. Kalau Alkitab standar yang backgroundnya hijau, ada tanda salib background hijau, di situ Yesus Allah. Dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Sementara di Alkitabnya Katolik dan Alkitabnya Protestan, Yesus kagak pernah jadi Allah.
Tuh bedanya di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara harus tahu. Ternyata merek LAI pun dipakai oleh Katolik, dipakai oleh Protestan. Dia sesuai pesanan. Aku pesen dah. Aku pesen gini, tulis saja di situ Tritunggal dan lain sebagainya. Maka kalau Anda bandingkan Alkitab versi Katolik dan Alkitab versi Protestan mirip-mirip, itu pun juga ada beda. Tapi yang jelas Yesus nggak pernah jadi Allah di Protestan maupun di Katolik. Ya. Lalu di seluruh dunia ada banyak Alkitab juga, tetapi dunia mengenal yang namanya KJV, BBE, dan NET. Ya, pakai 3 itu. Ya, beberapa ada keunggulan masing-masing ya toh. KJV itu ada merah, ada hitam, tapi kadang-kadang kata-katanya tidak terlalu jelas. Contoh misalnya, Allah duduk di atas bulatan bumi. Di KJV disebut circle, seolah-olah lingkaran. Kita cross check dengan BBE. Di BBE disebut dengan bulatan bumi itu disebut dengan the arc of the earth, arsitek bumi. Allah duduk di atas arsitek bumi, arsitektur bumi. Itu di BBE. Di NET Allah duduk di atas cakrawala, di atas horizon bumi. Nah, artinya apa? Artinya buminya bulat, bener sesuai LAI. Allah bertata di atas bulatan bumi. Yang bulat itu buminya, langitnya datar. Maka bulat ketemu datar, terjadilah cakrawala. Kalau bulat ketemu bulat ya nggak ada cakrawala. Lalu orang-orang membalik. Di Katolik dan di Protestan dibalik, buminya datar, langitnya bulat. Padahal ayat Alkitab menulis Allah duduk di atas bulatan bumi. Allah itu menciptakan bumi iya, menciptakan langit iya. Ya, langitnya tingkat 3. Waktu kiamat yang hilang itu langitnya bumi tingkat 1. Sementara tahta Allah ada di tingkat 3 di dalam 2 Korintus 12 ayat 2, 3, 4, baca saja situ. Allah duduk di atas bulatan bumi. Ya. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Langitnya langit ketiga. Ketika kiamat, lenyaplah langit dan bumi. Buminya bulat lenyap, langit datar tingkat 1 lenyap. Clear toh? Lalu Allah menghakimi di tingkat 3. Ya, semua kita nanti datang ke sana. Anda sih, kami sih enggak, kan kami ikut kebangkitan pertama. Anda yang tidak percaya Yesus, Anda tidak ikut kebangkitan pertama, Anda dihakimi itu di penghakiman terakhir ya. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, ya ada banyak versi Alkitab LAI. Jadi kita sebagai orang Kristen milih yang mana Pak? Milih yang backgroundnya hijau, ada tanda salib. Anda bisa berdebat berhari-hari dengan saya. Karena Anda memakai Alkitab Katolik, Anda memakai Alkitab Protestan. Di situ Yesus tidak pernah jadi Allah. Orang-orang mukalab juga sama. Dia bawa-bawa Alkitab yang Yesusnya tidak pernah jadi Allah. Saya memakai Alkitab LAI yang Yesusnya adalah Allah segala masa. Lah kan beda toh. Surgamu juga beda. Surgamu di situ ada Bapa di kiri, Yesus di kanan. Ya, Katolik malah ada 4, ada Bapa di kiri, Yesus di kanan, Bunda di tengah, lalu Roh Kudus burung merpati muter-muter, kagak dapat kursi. Sementara Protestan Allahnya heran ada 2, ya toh. Waktu di bumi Allahnya 3, giliran di surga cuman jadi 2, Bapa di kiri, Yesus di kanan. Lalu yang ketiga kemana? Itu dia nggak terjawab sampai sekarang katanya. Itu Protestan penyembah segitiga, ya. Ya. Kami umat Kristen sejati Alkitabiah memakai Alkitab yang backgroundnya hijau. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau Anda klik di sama media sosial itu cari atau apa sih disebutnya kayak gitu tuh. Ya pokoknya gitu, Anda cari Alkitab gitu ya. Cari yang backgroundnya hijau, lalu ada tanda salib. Coba dicek di Matius, Markus banyak huruf merah enggak? Kalau enggak ada huruf merahnya ganti, cari yang ada huruf merahnya. Di situ Yesus jadi Allah. Terus jadi Allah dari sejak Alfa Omega. Ya.
Makanya ya perdebatan kayak apapun ya nggak akan ketemu lah, wong kitabmu beda. Jadi Alkitab itu macam-macam ya, ada Alkitab standar LAI untuk Kristen, lalu ada Alkitab untuk Nasrani, yaitu untuk Protestan dan untuk Katolik. Bahkan ada Alkitab untuk Mormon, untuk Advent, untuk Saksi Yehova juga. Ya, karena semua mereka ngaku Kristen. Clear Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan bingung ya. Kalau HTD pakai yang mana? Pakai yang murni dan konsekuen, yang jalurnya ke United Bible Society. Ya. Saya pernah tuh ditunjukin, Pak HTD, ini Alkitab ini terbitan LAI loh. LAI semua ini. Dia membawa setumpuk waktu kita debat dengan Mukalap ya. Ini semua terbitan LAI. Pertanyaan saya sederhana. Di situ Yesus Allah tuh bukan? Enggak, Pak. Obongan bakar aja itu. Itu bukan Alkitab Kristen. Ya, tapi ini LAI, Pak. Ya silahkan. Ya, kan LAI menyediakan Alkitab untuk semua golongan. Mestinya tidak boleh. Mudah-mudahan ke depan LAI mengimprovisasi diri. Improve ya, firman Tuhan tidak boleh untuk ya sesuai pesanan dia kan imannya gitu, Allah itu 3. Ya sudah kami bikin gitu. Tidak boleh mestinya seperti itu. Clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi LAI ada banyak Alkitab versi LAI ya. Pilihlah yang backgroundnya hijau, ada huruf merah, ada huruf hitam sebagai pembanding. KJV King James Version dan BBE, satu lagi NET. Wes di situ. Ya, di situ Yesus Allah ya. Ya, kalau selain itu Yesus nggak pernah jadi Allah ya. Ada yang Allahnya Bapa, ada yang Allahnya Bapa Anak Roh Kudus. Di surga ada Bapa Anak Roh Kudus, ada Bunda Roh Kudusnya muter-muter, ada juga Bapa pangku-pangkuan sama anak dan lain sebagainya. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.